Halo, perkenalkan, nama saya Imam Trukuncoro dengan NIM 112111242 dalam aplikasi komputer statistik kelas 03 dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi. Tugas kedua kali ini adalah pengolahan dan penyajian data dengan aplikasi SPSS. Sebelumnya sudah saya input semua data yang diberikan oleh Pak Lutfi. Ada 6 variabel. Yang pertama ada nama dosen, ya, terus ada gender, usia, keahlian, pendidikan, dan juga status. Nah, di video sebelumnya sudah ada cara penginputannya, tetapi di video kali ini saya akan mengulas sedikit cara menginput data yang sudah ada ini. Oke, pada variabel view ini di namanya sudah ada 6 ya teman-teman. Lalu pada tipenya yang kita ubah hanya nama usianya, yaitu ke dalam numerik, yang lainnya string. Lalu selanjutnya pada bagian values, pada jenis gendernya ini kita ubah ya teman-teman. Yang satu itu untuk laki-laki, yang dua itu untuk perempuan. Dan juga untuk pendidikannya, kode 1 untuk S2, kode 2 untuk S3. Dan pada usia, pada bagian measure-nya ini kita ubah ke dalam scale karena berhubungan dengan angka. Nah, langsung saja kita ke pengolahan dan penyajian datanya. Untuk yang pertama itu tentukanlah mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosisnya, koefisien skewness-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPD Jateng. Nah, caranya yang pertama itu kita klik analyze, terus kita klik descriptive statistik, kemudian frequency. Lalu kemudian pada jenis usia ini kita pindah ke dalam variabel. Selanjutnya kita klik opsi statistik, lalu kita checklist apa yang diperintahkan tadi, yaitu ada mean, modus, median, dan lain-lain sebagainya. Setelah semuanya sudah ke checklist, lalu kita klik continuous, lalu selanjutnya klik OK. Nanti data-data yang tadi kita sudah checklist akan muncul. Lalu untuk tugas yang kedua itu ada buat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Lalu caranya itu kita klik graphics, lalu kita klik lagi ke tombol opsi bar, lalu kita pilih yang simple dan kita klik lagi untuk kolom yang pertama itu summaries for groups of cases, lalu klik define. Terus selanjutnya kita sesuaikan saja kategorinya, kita akan memakai kategori keahlian, lalu kita ambil kolom keahlian ke dalam kategori tersebut. Selanjutnya pada kolom di atas itu kita klik person of cases, lalu subtitlenya kita ubah ke dalam judulnya sesuai kita yang mau, yaitu persentase dosen berdasarkan keahliannya. Lalu klik continue, terus oke. Nanti diagram batang tersebut akan muncul itu teman-teman. Terus selanjutnya yang ketiga ada buat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Caranya hampir sama-sama kayak yang ke sebelumnya tadi, yang kedua tadi. Kita klik grafik, lalu bar, kita pilih yang simple, terus selanjutnya summary of group cases itu, tetapi kategorinya kita ubah ke dalam bidang pendidikannya. Lalu kita ubah subtitlenya menjadi presentasi dosen persentase dosen berdasarkan pendidikannya, lalu klik continuous, terus oke. Terus
Tugas selanjutnya itu ada buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Itu caranya kita klik grafik, tetapi kita pilih yang diagram lingkaran yaitu pie, lalu kita pilih opsi yang values of individual cases, kemudian define, terus untuk slash repressionnya kita sesuaikan yaitu usia, lalu variabelnya kita masukkan berdasarkan keahliannya tadi ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ubah subtitlenya menjadi data usia dosen berdasarkan keahliannya, lalu klik continue, terus oke. Nah, nanti bakalan muncul data dari diagram lingkaran berdasarkan rata-rata usia dosen berdasarkan keahliannya. Terus kemudian yang terakhir itu ada buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Caranya hampir sama, kita klik grafik, terus kita pilih opsi line, lalu kita pilih yang simple, terus pada opsinya kita pilih values of individual cases ya teman-teman. Yang atas pada line repressionnya kita sesuaikan yaitu pada usia, terus pada variabelnya kita berdasarkan pendidikannya, terus kemudian titlesnya kita ganti menjadi rata-rata usia dosen berdasarkan pendidikannya, tingkat pendidikannya, terus klik continue, terus di oke. Lalu datanya akan muncul seperti biasanya. Tugasnya sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Itu tadi cara pengolahan dan penyajian data dengan SPSS. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah penjelasan atau kurang benar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.